sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin segenap jamaah Majlis Taklim Nurul Anam, para ibu hajjah, para ustadzah, dan seluruh jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca dan yang sudah dibaca tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sampai kepada sunnah-sunnahnya wudu, di mana dalam melakukan ibadah wudu ini kita dianjurkan menyempurnakan dengan sunnah-sunnah. Tidak hanya yang wajib atau fardu, tapi kita sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah, maka pahalanya itu tambah. Amin nggak Pak? Amin. Demikian juga kesempurnaan dari wudu kita ini juga akan bertambah, sehingga sholat kita juga nanti insya Allah akan lebih sempurna lagi. Amin ya rabbal alamin. Hanya saja ibu-ibu, ini rukun, ini sunnah-sunnah wudu ini boleh dilakukan kalau memungkinkan waktunya. Kalau waktunya sudah mepet, jangan, nggak usah pakai sunnah-sunnah. Khawatir keluar waktunya, habis waktu asarnya atau habis waktu zuhurnya misalnya, maka tidak perlu melakukan kesunatan-kesunatan, cukup yang wajib-wajib saja. Nah, pembahasan terakhir kemarin kita sampai pada istinsyak dan istinsar, atau menghirup dan mengeluarkan air dari hidung. Sampai situ ya Bu? Kemudian yang berikut ini wat taflithu. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wat taflithu wa mashu jami'ir ra'si wa mashul udunaini
wassimakhaini wa takhlilul lihyatil kathifati ilal akhir, sampai di akhir pembahasan nanti. Termasuk sunnah-sunnahnya wudhu yaitu wat tathlithu, dan 3 kali dari kata salasah. Salasah, saya yakin ibu-ibu udah tahu semua salasah ya artinya ya. Wahidun, itsnaini, salasatun. Nah, dari kata salasatun ini tathlits, dari kata salasah ini artinya meniga kalikan anggota-anggota yang kita basuh dalam wudhu. Anggota yang kita basuh dalam wudhu yang wajib maupun yang sunnah, seperti kumur-kumur. Sunnah apa wajib, Bu? Sunnah, maka disunnahkan juga kita 3 kali kumur-kumurnya. Begitu juga istinsyak, menghirup dan juga membuang air dari hidung, ini juga termasuk yang dilakukan dalam wudhu. Sunnah apa wajib, Bu, istinsyak? Sunnah, disunnahkan 3 kali. Semua yang sunnah maupun yang wajib, seperti kumur-kumur, membasuh muka wajib, kemudian membasuh tangan wajib, ini sunnah kita lakukan 3 kali. Nah, ada satu cara yang lebih utama untuk istinsyak. Ini sedikit tambahannya kemarin. Untuk istinsyak disunnahkan kita sekaligus dengan kumur-kumur. Jadi ibu ambil air di tangan, misalnya seperti ini, atau air tangan sini. Nah, sekali kita sekali kita cauh ini air segini, ini buat kumur-kumur dan buat istinsyak. Jadi langsung ditahan di sini di hidung, buang dua-duanya. Jadi satu caukan atau satu cidukan tangan kita ini sekaligus buat kumur-kumur sekali dan buat istinsyak sekali. Yang utama seperti itu. Jadi tidak perlu urutan kumur-kumur dulu, ambil 3 kali caukan, kemudian istinsyak dulu, enggak, tapi langsung. Bagusnya seperti itu, langsung istinsyak. 3 kali dalam istinsyak. 3 kali dalam membasuh wajah juga demikian. 3 kali dalam membasuh wajah. Kalau wajibnya hanya 1, maka 3 kali ini sunnah. Hitungan 3 kali ini kalau sudah sempurna basuhan kita. Contoh begini, dengan 1 kali cidukan tangan kita itu sudah sempurna, seluruh wajah kita kena. Ambil air, kemudian seluruh basuhan kita. Nah, 1 aja ini kira-kira udah kena semua. Udah kena semua bagian muka, dari batas tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu, kemudian bagian sampingnya itu bagian dari kiri kanan semua, yaitu bagian tumbuh rambut sini dan juga bagian kuping udah kena semua. Dengan 1 kali caukan, dengan 1 kali cidukan tangan itu sudah sempurna, maka dihitung 1. Tapi kalau belum sempurna, tangannya kecil tapi mukanya gede banget, maka nggak bisa dengan 1 kali cidukan. Baru sekali ciduk seperti ini, ternyata belum kena semua, di sini masih ada yang basah, maka ambil lagi, baru sempurna. Nah, ini baru hitungan 1-nya di sini. Hitungan 1-nya setelah sempurna semuanya, itu hitungan 1. Baru yang kedua, baru yang ketiga, dan seterusnya. Jadi hitungan 1 di sini, hitungan setelah kesempurnaan atau yang wajib, baru kita lanjutkan dengan basuhan kedua, basuhan ketiga yang sifatnya sunnah. Begitu juga membasuh tangan. Membasuh tangan juga disunnahkan 3 kali. Boleh 3 kali kanan dulu, boleh 3 kali, kemudian setelah itu 3 kali kirinya boleh. Boleh juga kanan sekali, kiri sekali juga boleh. Yang penting udah sempurna. Yang kanan baru pindah yang kiri. Lagi pindah lagi yang sempurna, yang kedua sempurna kanan, baru pindah sempurna yang kiri. Tapi yang bagus sempurnakan dulu sampai 3 kali kanan, nanti setelah itu baru sempurnakan yang kiri 3 kali juga. Dan demikian seterusnya yang kita lakukan dalam wudhu, baik yang sifatnya fardu maupun sunnah, ini kita disunnahkan untuk 3 kali membasuhnya, juga 3 kali mengusapnya. Ada yang dibasuh, ada yang diusap, Bu. Yang dibasuh itu seluruh anggota wudhu itu dibasuh, kecuali kepala dan telinga. Kepala dan telinga tidak dibasuh, tapi diusap.
Diapain Bu? Diusap. Bedanya kalau membasuh harus ada air mengalir, dibasuh. Tapi kalau diusap tidak harus air mengalir. Yang penting syarat tangan kita basah aja, itu sudah cukup. Atau syarat misalnya ada pakai sarung tangan atau pakai tangan orang lain diusapin, boleh. Boleh diusapin pakai tangan orang, yang penting basah, tidak perlu mengalir dalam usapan. Tapi kalau dalam basuhan harus mengalir. Yang berikutnya wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Dalam fardu wudu yang sudah kita bahas kemarin, ada kata-kata wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Yang wajib dalam wudu itu memang cuma sebagian, tidak keseluruhannya. Selesai kita membasuh tangan kita, selesai. Habis tangan apa Bu? Habis tangan dalam wudu apa Bu? Habis membasuh tangan sampai sikut nih, apa dalam wudu? Kurang fokus ini dulu. Habis basuh tangan sampai sikut, terus apa? Kepala. Kepala itu mengusap sebagian kepala. Kalau istilah dan yang diajarkan oleh Rasulullah adalah sebagian kepala, maka cukup kita begini aja cukup. Ini ambil paling minimal. Pakai satu jari, jari kita basah. Jari kita basah, pakai satu jari begini aja cukup. Karena ini sebagian dari kepala. Sebagian itu boleh sebagian kecil, boleh sebagian besar. Satu rambut, satu helai rambut aja cukup, sah. Itu kalau kita ngikutin fardunya, ngikutin fardu wudu atau rukun wudu, maka sebagian kepala saja yang wajib. Oleh karenanya sering mungkin kita lihat kalau ada orang wudu hanya begini aja, tangan ya begini, gitu Bu ya. Iya, itu emang sah. Dan betul seperti itu, kalau kita ikuti fardunya memang cukup sebagian begitu aja. Namun kalau ingin dapat kesempurnaan, maka bukan mengusap sebagian saja, tapi mengusap seluruh kepala. Ini yang dimaksud dengan wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Jadi bagaimana kepalanya kena usapan? Kena usapan tangan kita, yang memang tangan kita ini sudah basah dengan air, nggak perlu ngalir namanya usap, yang penting ada syarat basah, kemudian kita usapkan. Yang afdol, yang utama caranya, sebagaimana mungkin pernah saya bahas, caranya ini jempol kita diletakkan di pelipis mata kiri kanan, kemudian telunjuk kita dipertemukan. Jadi gimana bentuknya? Begini bentuknya nih. Ini jempol kita, telunjuk kita dipertemukan seperti ini dulu. Jempol kita taruh di sini, taruh di pelipis. Nah, jadi seperti ini. Kita usap mulai dari batas tumbuh rambut yang atas. Satu, seperti ini. Balikin lagi. Satu, dapat satu. Paham Bu? Bisa ya? Mau di videoin apa? Tutorial. Bagusnya ini ditaruh seperti ini. Ya, ini telunjuk dengan telunjuk kita pertemukan, taruh di sini. Nah, kemudian ditaruh pelipis seperti gini. Balikin lagi ke depan. Membalikan ke depan ini hitungannya satu, sebagai satu. Jadi bolak-balik itu satu hitungannya. Nanti disunahkan 3 kali seperti itu. Ini cara yang afdol. Tapi kalau nggak seperti itu nggak apa-apa, asal semuanya keusap aja. Dulu misalnya ibu belum pernah, ya begini-gini aja ya nggak apa-apa, udah dapat kesunatan. Tapi yang bagus seperti ini. Balikin lagi. Ini arah balik ke depan lagi. Ini untuk orang yang memang rambutnya itu tebal atau punya rambut yang kira-kira kalau hanya ke belakang saja maka tidak akan kena semua. Jadi bagaimana? Dianjurkan dibalikkan ke depan lagi. Ini mashu jami'ir ra'si. Nah, ada yang menarik dan pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ada imamah. Imamah itu sorban yang taruh di kepala, Bu. Pernah ngelihat bapak-bapak pakai itu?
Suami ibu pernah nggak? Saya aja nggak pernah. Saya mah di rumah nggak ada yang manggil Ustadz. Masa iya tidak manggil saya Ustadz? Atau istri saya manggil Pak Ustadz nih kopinya? Kali dah. Jadi nggak perlu pakai imamah. Nah kalau kita pakai imamah kayak Ustadz atau pakai kiai itu udeng-udeng namanya. Pakai imamah itu memang agak susah. Imamah yang dulu zaman dulu itu asalnya sorban. Saya bisa pakainya. Ada sorban, pakainya dari sini bu. Sorban dibagi dua seperti ini. Nah dari belakang ngambilnya dari belakang, kemudian disilangkan seperti ini, diikat di sini. Jadi imamah. Dan memang sebelumnya harus ada topinya, harus ada pecinya, peci putih dulu, kemudian disorbankan. Itu makainya agak susah, agak ribet lah, nggak kayak pakai peci biasa. Nah terus bagaimana kalau kita sudah pakai imamah, orang laki nih sudah pakai imamah, yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah wudhu, ketika sampai bagian mengusap kepala, Rasulullah cuma angkat gini aja, sini aja. Ini udah kena, udah dapat fardunya. Jadi nasiyah atau jidat bagian atas itu, bagian atas jidat, kadang-kadang orang sebut ubun-ubun, sini udah kena rambutnya. Nah selebihnya Rasulullah mengusap seluruh imamahnya. Andai ini imamah, Rasulullah mengusap seluruh imamahnya dalam keadaan tangan sudah basah seperti ini, diusap. Nah begitu. Jadi tidak dicopot. Ini untuk laki-laki yang memang nggak mau mencopot imamahnya, boleh untuk mendapatkan kesunatan, boleh mengusap imamah atau sorban di kepalanya. Tapi yang wajibnya kudu, yang wajibnya harus dilaksanakan dulu. Sebagian kecil diangkat sedikit, yang penting kena rambut sedikit. Nah setelah itu disempurnakan dengan mengusap imamahnya. Kemudian yang berikutnya wa mashul udunaini wasimakhaini, dan mengusap. Nah, lagi mengusap nih, bukan membasuh tapi mengusap. Mengusap kedua telinga dan lubang telinga. Mengusap kedua telinga dan lubang telinga, diusap, jangan dibasuh. Kalau dibasuh itu namanya diguyur lubang telinganya. Ini diusap makanya. Dan mengusap lubang telinga dan telinganya sunnah, bukan fardu tapi sunnah. Antara telinga dengan lubang telinga, cara mengusapnya itu yang sempurna seperti ini, yang utama. Ini jari jempol ibu ada di belakang. Jari jempol ada di belakang seperti ini. Di kiri kanan sama seperti ini bu. Ada di belakang. Nah kemudian jari telunjuk ada di sini. Jari telunjuk ada di lubang. Nah jari jempol kita usapkan ke sini ke atas, sambil yang ini kita usapkan ke sela-sela ini. Jadi begini. Jari telunjuknya diusapkan untuk sela-sela yang ada di sini. Jari jempolnya untuk di belakang. Jadi seperti ini. Dah selesai. Dan cukup berbarengan, tidak perlu tayamun atau tidak perlu mendahulukan kanan dulu yang bagus, jangan, nggak usah, langsung aja. Untuk anggota-anggota yang sunnah seperti ini maka bagusnya langsung saja kiri kanan, yang tangan kanan buat kuping kanan, yang tangan kiri buat kuping kiri. Nah ini yang namanya mengusap mengusap kuping dan lubang kuping. Kemudian wa takhlilul lihyatil katifati, dan menyisir atau menyela-nyelai, menyisir jenggot yang tebal. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, jenggot dikatakan tebal itu kalau dari tempat orang ngobrol sama kita, sama saya maksudnya yang punya jenggot. Kalau ngobrol dari tempat dia ngobrol dengan kita, maka nggak kelihatan kulitnya, maka itu disebut dengan tebal. Batasan-batasan ini kadang-kadang di fikih disebut dengan min majlisit takhotub, dari tempat orang ngobrol. Saya ngobrol, kemudian depan saya ada Ustadz Anam misalnya. Nah Ustadz Anam nggak ngelihat kulit yang ada di bawah jenggot saya, maka itu jenggot dibilang tebal ukurannya. Tapi kalau
Ustadz Anam ngelihat itu kelihatan kulitnya, orang jenggot saya cuma 5 lembar sih, dipiara cuma. Kelihatan nggak kulitnya kira-kira 5 lembar Bu? Kelihatan. Untuk jenggot yang tipis maka wajib kena dan wajib ditahlil atau wajib disisir di sela-selanya. Bisa disisir dengan jari, bisa dengan sisir atau dengan alat yang lain. Pokoknya wajib dinginin dan wajib masuk air untuk jenggot yang jarang. Tapi kalau jenggot yang tebal tidak diwajibkan untuk nyela-nyelani atau untuk menyisirnya. Ini kemudahan untuk orang-orang yang punya jenggot tebal yang kira-kira nggak kelihatan kulitnya oleh orang yang diajak bicara, maka dia cukup membasahi atau mengguyur cukup dia itu mengguyur anggota yang kelihatan saja, permukaan saja. Nah, bagaimana dalamnya? Sunnah. Dalamnya sunnah. Jadi untuk mendapatkan kesunatan, orang yang punya jenggot tebal ini harus nyisir atau menyela-nyelani. Nyisir yang dimaksud bukan hanya dengan sisir, tapi cukup begini, dari bawah ke atas seperti ini. Ini untuk yang jenggotnya tebal. Sekali lagi, kalau yang jenggotnya tipis bukan sunnah, wajib. Makanya kalau tipis mendingan suruh cukur aja suaminya Bu. Tipis bang, jelek. Kenapa? Susah soalnya nanti wudunya. Mendingan tebal sekalian atau tidak sama sekali. Jadi untuk wudu itu gampang, bisa masuk semua air. Karena kalau tipis itu diwajibkan sampai kulitnya, diwajibkan sampai air ke dalam kulit tempat tumbuhnya jenggot itu. Menyisir jenggot yang tebal ini hukumnya sunnah. Tapi kalau jenggot yang tipis wajib disisir, wajib di sela-sela supaya sampai air ke dalam kulitnya itu, ke permukaan kulitnya. Kemudian ada juga beberapa istilah yang menggunakan istilah majlisut takhatub. Pernah kita bahas juga bagaimana ukuran aurat itu kelihatan. Baju bolong misalnya, itu juga sama ukurannya. Andai bolongannya itu kelihatan, andai bolongannya itu bisa memperlihatkan warna kulit dari tempat orang yang kita ajak bicara, maka itu sudah bisa dikatakan terbuka auratnya. Contoh, dari tadi saya bicara dengan Ustadz Anam, dari tempat Ustadz Anam ngomong, itu kemudian bisa ngelihat warna kulit saya karena ada bolong. Bolongnya kenapa? Bolong kena rokok, kelihatan warna kulitnya. Kalau kelihatan maka itu sudah dikatakan auratnya sudah tersingkap. Andai bolongnya itu ada di bawah, ada di atas lutut untuk laki-laki misalnya, maka sholat dengan celana atau dengan sarung itu tidak sah. Kenapa? Karena itu adalah lubang yang memang sudah memperlihatkan warna kulit. Tapi kalau tidak memperlihatkan warna kulit, emang bahannya bolong-bolong Ustadz, emang teksturnya seperti itu, agak jarang-jarang. Tapi kalau Ustadz Anam ngajak ngobrol nggak kelihatan, maka nggak apa-apa. Itu tidak menyingkap aurat. Ada mungkin bahan yang gitu Bu ya, yang jarang-jarang ada nggak Bu? Yang teksturnya emang gitu, apa namanya? Ya? Iya, yang tila apa-apa gitu, pokoknya tipis. Itu kalau tidak memperlihatkan warna kulit tidak apa-apa. Cuma bagusnya memang kita yang lebih tertutup lagi auratnya. Kemudian wa takhlilu asabi'il yadaini, dan menyela-nyelai atau menyisir jari-jari kedua tangan, warijlaini, dan kedua kaki. Maksudnya menyisir lagi-lagi tadi bukan disisir dengan alat, bukan, tapi dengan jari sendiri, disela-selai atau disisir kedua tangannya. Untuk tangan, maka saat kita ingin mendapatkan kesunatan, lebih baiknya itu yang utama seperti ini Bu. Udah sampai basuh tangan, sudah sampai basuh tangan, maka seperti ini nyisirnya. Jadi nggak begini ya, nggak begini, tapi begini nyisirnya.
di punggung tangannya. Kalau tangan kiri ya ini untuk sela-selain tangan kanan nanti untuk sela-selain tangan kiri. Dan posisinya seperti ini. Ini untuk membedakan antara sela-sela atau tahlil yang ada dalam ibadah dengan yang bukan ibadah. Kan kadang-kadang di luar wudhu kita suka begini juga ya. Suka begini juga atau suka begini. Ya habis kita nyuci apa gitu. Nah kita sela-selain gini. Tapi kalau wudhu begini. Ini untuk membedakan antara yang dalam wudhu dan di luar wudhu. Jadi di atas punggung tangan atau punggung telapak tangan. Untuk tahlilul yadain, untuk tahlilur rijlain, untuk sela-sela menyela-nyelai atau menyisir ke bagian sela-sela kaki, jari kaki ini dengan jari kelingking. Karena kalau kaki harus begini, bisa nggak Bu? Bisa nggak kaki Ibu begini? Nggak bisa. Kaki kanan, jari kaki kanan di sela-selain ke jari kaki ini nggak mungkin bisa. Jadi bagaimana? Dengan kelingking. Yang utama itu kita sela-selain dengan kelingking dari bawah, jadi seperti ini nanti. Udah selesai semua. Nah nanti saat kita wudhu, begitu sampai bagian kaki ini udah kita basuh semua. Sela-sela jari kaki itu seperti ini. Pakai jari kelingking, tapi dari bawah Bu, dari sini, dari bawah. Seperti ini sunnahnya atau utamanya seperti itu. Kalau ibu nggak seperti itu, pakai telunjuk aja nggak apa-apa, udah dapat sunatan. Cuma yang utama yang diajarkan Rasulullah seperti ini. Nah yang jari sunnahnya seperti itu. Yang kaki kiri begitu juga, kaki kiri dari sini, dari bawah. Itu wudhu yang afdol atau yang utama, pakai kelingking dan diambilnya dari bawah telapak kaki. Dari bawah telapak kaki diambil ya, disela-selain dengan jari kelingking. Kemudian watatwilul gurrah watatwilul gurrati watahjili, dan memperpanjang gurrah dan tahjil. Gurrah itu adalah batas wajib muka, tahjil itu adalah batas wajib tangan. Gurrah yang dimaksud di sini adalah lebihan atau tambahan basuhan yang ada pada muka. Sebagaimana kita tahu batas muka itu bagian vertikalnya dari atas ke bawah adalah batas tumbuhnya rambut sampai bawah dagu di muka. Kemudian horizontalnya itu mulai dari samping kiri batas telinga ke telinga. Begitu juga ini. Pokoknya tumbuh rambut ke sini namanya muka. Jangan ngepas. Kalau kita mau dapat kesunatan jangan ngepas. Jadi bagaimana? Basuhannya dilebihkan. Seperti ini. Nah, dilebihkan. Ini yang namanya gurrah. Gurrah itu adalah lebihan. Gurrah adalah lebihan yang ada di muka. Disunahkan kita tatwil gurrah atau memperpanjang lebihan dari batasan muka yang wajib. Tahjil juga lebihan. Tahjil itu adalah batasan lebih dari basuhan tangan dan kaki. Coba kita ulangi sedikit. Tangan itu batas wajibnya sampai mana Bu? Sikut. Lebihin ke atas sampai sini. Nah lebihannya ini namanya tahjil. Kemudian kalau kaki, batas wajibnya sampai mana Bu? Sampai mata kaki. Lebihin sedikit sampai di atas mata kaki, sampai betis lah tengah-tengah misalnya. Itu namanya tahjil. Nah dalam wudhu kita disunnahkan tatwilul gurrah wa tahjil, memperpanjang batas lebih muka dan batas lebih tangan dan kaki. Karena kata Rasulullah SAW, inna ummati yaumal qiyamah yud'auna gurran muhajjalin. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya umatku nanti di hari kiamat itu akan dipanggil, akan diidentifikasi, dikenal dengan gurrah muhajjalin. Bagaimana pengenalnya? Pengenalnya bukan pakai KTP Bu,
bukan pakai KTP, KTP-nya apa bilang Bank Islam, bukan. Tapi pengenalannya pakai apa? Pakai ini, Ghurrah Muhajjalin. Nanti umatnya Nabi Muhammad itu akan dikenal, dipanggil dengan batas ini, yang namanya batas Ghurrah, yaitu batas wudhu muka, kemudian di sini tahjil, batas wudhu tangan, dan juga tahjil di kaki. Jadi bentuknya seperti cahaya nanti di hari kiamat, bersinar, kelihatan. Orang-orang sebagian ada yang pada bingung, sebagian ada yang mukanya gelap, pokoknya geseng semuanya. Tapi orang-orang yang wudhu, orang-orang yang sholat nanti akan diidentifikasi, akan dikenal tandanya dengan ghurrah, yaitu cahaya terang yang ada di mukanya seperti lingkaran. Begitu juga muhajjalin, yaitu cahaya terang yang ada di atas sikut dan di atas mata kaki. Bentuknya kayak gelang jadinya. Gelang cuma gelang cahaya, bersinar. Itu adalah tandanya, tanda kita, tanda umat Nabi Muhammad. Nah, kalau kita mau wudhu yang sempurna, maka nanti itu akan jadi tanda kita. Amin. Nanti di hari kiamat kelihatan itu ghurrahnya, kelihatan itu tahjilnya. Kelihatan ada sinar di sekitar wajah kita, ada sinar di lengan atas kita, di atas sikut, ada sinar di atas mata kaki kita. Ini tanda buat orang-orang yang wudhunya sempurna. Wal mualatu, dan sambung menyambung. Mualah itu artinya sambung menyambung. Termasuk sunnahnya wudhu selain ghurrah muhajjalin tadi, ghurrah dan tahjil adalah sambung menyambung. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ada perbedaan antara mualah dengan tartib. Kalau tartib artinya urut, dan dalam wudhu tartib itu hukumnya wajib. Harus muka dulu, habis muka baru tangan, namanya tartib. Habis tangan kepala, habis kepala kaki, namanya tartib. Yang tidak tartib bagaimana? Ada orang wudhu kaki dulu, habis kaki baru tangan, namanya tidak tartib, tidak sah, namanya tartib. Ada di sini mualah. Mualah ini sambung menyambung. Mualah tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Andai ibu lagi wudhu baru sampai muka, nawaitul wudu'a udah 3 kali, kemudian ada yang datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, berhenti wudhunya baru sampai muka, ngobrol, oh iya belum bayar, emang saya ntar bulan depan saya bayarnya, misalnya itu. Ya, dia itu jilbab udah dipakai kemana-mana belum bayar juga, misalnya. Dia belum datang, suami saya belum ngirimin, misalnya. Ngobrol lama tuh, ngobrol lama, pulang dah yang nagih. Ibu lanjutin wudhu tangan boleh. Ibu lanjutkan wudhu tangan. Kenapa? Tadi udah muka, kemudian habis muka adalah tangan, boleh. Tapi tidak mualah namanya, tidak sambung nyambung. Sah nggak wudhunya? Sah, cuma nggak dapat sunnah sambung nyambung atau mualah. Dalam wudhu disunahkan mualah. Dan contoh-contoh yang lainnya, baru sampai tangan misalnya, kemudian anak nangis atau bapaknya nangis, ya diemin dulu, namanya bapaknya cuma satu-satunya, diemin dulu. Nanti habis itu, habis selesai urusannya, asal jangan batal tuh ya. Kalau batal tetap harus diulang. Lagi ngobrol baru sampai muka, tadi ada yang datang tamu ngobrol, ternyata habis ngobrol batal. Kentut misalnya, kalau udah kentut ya ulang lagi dari awal. Tapi kalau belum ada yang membatalkan, boleh dilanjutin, cuma tidak mualah, tidak sambung nyambung. Wudhunya sah, tapi tidak mendapat sunnah mualah. Watarkul isti'anati, dan tidak minta tolong. Disunnahkan dalam wudhu itu kita pakai pakai upaya kita sendiri, tidak minta tolong orang lain. Boleh nggak minta tolong orang lain? Boleh sih, boleh, cuma bagusnya sendiri. Apalagi udah ada keran sekarang. Nah, kalau dulu belum ada keran, pompa, ngalamin nggak bu? Bu, ada pompa dragon namanya. Atau timba, ngalamin bu, sumur timba? Iya, kalau itu minta tolong ya diperbolehkan.
Tapi bagusnya kita tidak minta tolong. Gimana caranya? Caranya bikin aja ember atau bikin aja padasan kita dari lubang itu, kemudian kita wudhu sendiri. Boleh nggak minta tolong? Boleh, cuma bagusnya tarkul isti'anah, bagusnya sendiri, tidak minta tolong. Apalagi minta tolong yang makruh nih, yang makruh minta tolong usapin. Yang juragan, gue pengen wudhu, ambilin air, udah diambilin, udah tuan nih airnya, usapin muka gue, biar gue yang ini aja, gue lihat aja. Boleh nggak? Makruh hukumnya. Hukumnya sah nggak? Sah, cuma hukumnya makruh. Watarkut tanshif, dan tidak andukan. Tanshif itu artinya andukan atau mengelap air sisa wudhu. Kalau kita mau dapat kesunatan, selesai wudhu jangan dielap, makruh bu, jangan dielap, bagusnya dibiarkan saja. Kalau kita mau mendapat kesunatan, biarkan saja air wudhu itu, karena air wudhu itu barokah, bahkan bisa jadi obat. Yakin dah bisa jadi obat. Yang ada, yang masuk misalnya ke dalam hidung kita, insya Allah jadi obat juga. Kemudian yang tersisa, yang anggota badan kita dari sisa-sisa wudhu, ini juga insya Allah jadi obat dan ada barokahnya di situ. Disunnahkan tidak diandukin. Bikhirqatin, dengan lap. Khirqah itu lap ya, bisa bentuknya anduk, bisa yang lain. Wad du'a'u ba'dahu, dan doa setelah wudhu sebagaimana kita tahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Kalau mau tambah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditambah inna anzalnahu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Sebelum inna anzalna, kalau ibu mau tambah doa yang lain boleh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis itu baru inna anzalna 3 kali. Dan dibacanya kalau udah di tempat suci, maksudnya kalau di tempat wudhunya campur sama kamar mandi, jangan keluar dulu. Setelah keluar baru dibaca doa-doa itu. Jamaah rahimakumullah, tambahan sedikit. Di sini ada tambahan untuk kesunatan wudhu menggosok. Saya yakin ibu-ibu kalau wudhu juga digosok tangannya ya. Nah ini sunnah. Andai tidak digosok dan air itu bisa sampai ke seluruh kulit, boleh sah. Tapi memang sunnahnya digosok, digosok-gosokkan seperti itu. Bahkan ada yang mewajibkan, diantaranya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, ini mengatakan bahwa menggosok anggota badan wajib. Nah kalau Imam Syafi'i tidak wajib, yang penting air kena semua ke anggota badan, maka itu sudah dianggap sah. Tapi bagusnya lagi digosok. Tambahan yang tadi juga, menyisir tangan, di sela-selain tangan, ini hukumnya sunnah kalau tangannya memang tangan yang jarang-jarang atau tangan yang agak renggang. Kalau tangannya tangan yang rapat, tangan jempol semua, gemuk-gemuk gitu bu maksudnya, dan nggak kena, kalau dibiarin begini aja nggak bakal masuk air, maka hukumnya wajib begini. Ini batasan sunnah. Nyela-nyelain tangan ini sunnah kalau memang tanpa diselesain udah sampai air. Tapi kalau nggak sampai, karena tadi tangannya itu gemuk-gemuk dan pasti kalau nggak disela-selain nggak bakal masuk air, maka hukumnya wajib nyela-nyelain. Demikian untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.